natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pada subuh kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Aqsa, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di masjid yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu panitia menghubungi saya untuk mengisi kajian di sini. Kalau nggak salah dulu pernah ada rencana beberapa tahun sebelum pandemi, tapi jadwalnya mungkin kurang pas. Jadi kita baru ketemu alhamdulillah menjelang pandemi, mudah-mudahan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya saya waktu itu berikan pilihan sebenarnya, ya. Ada Sirah Nabawiyah yang biasanya juga saya sampaikan di beberapa tempat. Kemudian kajian tentang peran umat Islam di Indonesia, perjuangan umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir saya tawarkan juga Mujahidin Afghanistan. Tapi spesifik sebenarnya waktu itu tawarannya perkembangan kontemporer. Ya. Dan setelah dapat feedback dari panitia, maka yang dipilih adalah Mujahidin Afghanistan dengan berbagai pertimbangan tentu saja. Jadi hari ini kita akan membahas sebenarnya 3 fase besar, mulai dari ketika Inggris masuk ke Afghanistan di abad ke-19, kemudian ini pengenalan dulu, memang slide-nya belum saya gerakkan. Gak apa-apa, suara masih bagus ini, sound sistemnya bagus sekali. Biasanya saya harus tempelkan ini baru keluar suara, ini udah bagus banget. Jadi sementara saya pakai dulu karena prokes, ya gak apa-apa. Saya biasa udah ngomong di belakang masker, ya. Jadi ada 3 fase yang mau dibahas hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya 40 menit. Jadi pertama adalah Inggris, era Inggris abad ke-19, kemudian Uni Soviet di tahun 1980-an, kemudian yang terakhir Amerika Serikat dari 2001 sampai dengan 2021 kemarin. Ada 3 fase. Ini memang agak ambisius sebenarnya, ya, untuk bisa ngomong 3-tiganya dalam waktu 40 menit. Karena di beberapa tempat nih pembahasan tentang Mujahidin Afghanistan ini sampai 3-4 kali. Tapi nggak apa-apa, kita ambil intinya saja, diambil yang besar-besarnya saja, ya. Karena kita bukan kajian serial ini. Sini saja. Jadi pertama kali yang perlu diketahui bagi yang belum tahu bahwa Afghanistan itu negara yang tidak punya pantai. Dia disebut dalam ilmu geografi landlocked country. Jadi negara yang terkurung dengan terkurung dengan tanah gitu, ya. Jadi tidak punya garis pantai, enggak kayak Indonesia. Indonesia kan semua provinsinya punya garis pantai. Ya. Secara umum Afghanistan itu di sebelah utaranya, mulai dari utara dulu, sebelah barat, ya. Dari barat lautnya itu adalah Turkmenistan, kemudian di sebelah timur Turkmenistan adalah Uzbekistan, di sebelah timur Uzbekistan adalah Tajikistan. Makanya nanti banyak juga orang-orang Afgan itu yang secara kesukuan adalah orang Uzbek dan orang Tajik. Ya, kita kenal Abdul Rashid Dastum, kemudian nanti kita kenal juga nama-nama seperti Ahmad Shah Mas'ud. Ya. Nah kemudian di ujung sebelah kanan ini Bapak, ini di ujung kanan ini ada tempat kecilnya, ada perbatasan kecil, ada yang agak sedikit menjorok keluar itu. Ini sebenarnya berbatasan dengan negeri kaum muslimin lagi, namanya Turkistan, bukan Turkmenistan, Turkistan. Yang dulu pernah ketika akhir Perang Dunia Kedua dibagi 2 oleh Rusia dan
Cina, ya, sempat. Uni Soviet dan Cina, maaf. Yang sebelah baratnya ini jadi negara-negara Turkmenistan dan sebagainya, dan Turkistannya juga. Yang sebelah timurnya itu yang saudara-saudara kita sekarang menghadapi persekusi, yaitu kaum muslimin yang kita kenal sebagai Uighur, ya, orang-orang Uighur di sana. Jadi saya mau menyebutkan perbatasan Cina kok kayaknya kurang serak gitu. Bahwa negeri itu memang negeri caplokan, negeri yang dijajah, belum bebas. Tapi ya memang secara de facto dikuasai Cina. Ya. Nah, kemudian mulai dari ujung barat laut, utara, timur laut sampai dengan timur tenggara, selatan, sampai dengan barat daya itu Pakistan plus Kashmir, ya. Di atas ini ada Kashmir. Kashmir ini wilayah kaum muslimin yang berada di dua negara yang mengendalikannya, India dan Pakistan. Itu juga nanti akan menjadi faktor. Nah, kemudian yang di sebelah barat ini, dari sebelah barat sampai ini hampir semua yang berada di sebelah barat ini perbatasan dengan Iran. Iran. Jadi Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, sedikit Cina yang pendudukan Cina, kemudian Kashmir, bagian Pakistan, dan Pakistan sampai Iran. Putar seperti itu. Di satu sisi negara ini memang akhirnya menjadi negeri yang sulit untuk ditaklukkan karena geografinya menunjang untuk orang bertahan di situ. Kalau negara banyak pantai kayak Indonesia ya gampang kan. Jepang datang ke sini, Belanda datang ke sini. Kalau mundur ya. Inggris pernah, Perancis pernah, Portugis pernah, Spanyol. Terlalu banyak daerah yang harus dipertahankan itu berat Indonesia. Jadi termasuk negara yang beda dengan kita. Kalau kita semuanya ada pantai, mereka nggak punya pantai. Itu satu sisi. Negatifnya memang daerah ini akhirnya daerah perlintasan. Bukan negatif sih sebenarnya. Secara geografis dia menjadi negara yang mudah dilewati negara-negara lain. Itu gambaran singkat. Jadi saya terpaksa singkat-singkat karena ini 40 menit. Jadi saya kondisikan supaya tidak. Inggris ketika masuk sama seperti negara-negara lain dengan alasan membantu, ya sebenarnya divide et impera juga sama seperti VOC ketika masuk ke Indonesia kan, membela satu kerajaan, satu keraton melawan keraton yang lain. Dia juga begitu. Ya, jadi ada pertikaian atau faksi-faksi yang ada di dalam masyarakat atau tubuh masyarakat Afghanistan itu sendiri yang kemudian dibantu oleh Inggris, ya, dan kemudian mereka akhirnya bertikai. Ya, sederhananya seperti itu. Namanya Shah Suja. Ya. Mungkin nggak sampai kita bahas sampai ke detail-detail. Intinya kemudian Inggris merasa punya hak untuk masuk ke sana. Sama seperti penjajah-penjajah lain. Datang ke sebuah negeri muslimin ketika kita punya perpecahan. Perpecahan itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di surah Al-Anfal itu ada satu ayat yang sangat monumental, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu, 46-nya. Suaranya enggak kedengeran. Wa atiullaha wa rasulahu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u. Janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berselisih sampai kemudian kalian gentar, muncul rasa gentar. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan hilang rasa keberanian atau hilang kekuatan yang tadinya Allah berikan kepada kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maka bersabarlah. Jadi sebenarnya kunci perselisihan di antara kita itu sabar sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tuh hal kecil kita besar-besarkan. Ya, kecil dibesar-besarkan akhirnya ribut. Kalau ribut maka yang paling banyak memanfaatkan adalah yang datang yang membantu. Ternate Tidore, Sultanan Solo dan Yogyakarta, ya, Mataram dan luar Mataram, ya, dan seterusnya di Indonesia juga banyak kasusnya. Dan itu tahu persis lawan-lawan kita untuk masuk ke sana. Jadi walaupun ceritanya Afghanistan kayak seperti ada nuansa negeri-negeri Muslim sebenarnya pada umumnya, cuman karena subjeknya Afghanistan. Baik. Nah, Inggris ternyata baru saja bisa memahami bahwa berat menguasai Afghanistan itu. Ya.
Berat menguasai Afghanistan karena sebenarnya tujuan awal atau tujuan inti dari Inggris masuk ke Afghanistan itu adalah menjadikan Afghanistan itu semacam daerah perbatasan. Karena di selatan Afghanistan dulu belum ada Pakistan. Dulu namanya British India. British India itu wilayahnya luas sekali. Ya Pakistan ada di situ, Kashmir termasuk di dalamnya, India seluruhnya, dan Bangladesh plus Myanmar. Dulu namanya Burma. Sebesar itu wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Jadi ada namanya East India Company. Sama mirip-mirip dengan VOC juga. Seperti itu. Jadi negara itu. Jadi lawannya Inggris waktu itu adalah Rusia. Karena Rusia juga mulai ekspansi kan. Rusia itu kan aslinya negara Eropa. Tapi dia ekspansi ke timur. Kenapa dia bisa ekspansi ke wilayah-wilayah yang mayoritas kaum muslimin? Sama penyakitnya. Tanaza'u, orang-orang yang berselisih sampai mengangkat senjata. Ya kalau kita berbeda pandangan, mazhab aja ada 4. Kalau bicara fikih, gitu kan. Belum yang lain-lain. Belum kita mengikuti faktor, misalnya faktor kedaerahan dan sebagainya. Kadang-kadang juga mewarnai. Ya. Saya di Amerika Serikat juga ada masjid Mesir. Gitu. Masjid Mesir, masjid Pakistan. Walaupun tidak disebut, tetapi ya begitulah. Makanya saya lebih sering ke masjid dekat kampus dulu. Karena masjidnya nggak ada yang punya. Semua orang ada di situ. Saya lebih nyaman di situ. Ada orang Saudi juga, ada orang Pakistan. Relatif lebih rukun. Daripada masjid-masjid yang ciri khasnya kental. Kecuali masjid Somalia, dekat kampus juga dulu di Twin Cities itu. Kalau ke masjid Somalia juga kita di welcome. Entah kenapa. Gitu. Padahal mungkin karena kelihatan hitam. Gitu. Di welcome sama mereka. Setiap subuh, kalau saya sholat di sana ada kuliah sore, pagi itu, sediakan mereka punya makanan, biasanya nyiapin kopi dan sebagainya, chai, teh gitu. Jadi beda-beda. Nah ternyata Inggris belajar dengan cara yang sangat berat. Ternyata mereka sudah 3 tahun di sana, pasukan yang mati banyak, ya sampai kemudian akhirnya terkepung di Kabul. Mereka berhasil menguasai Kabul, tapi kemudian Kabulnya dikepung sama faksi-faksi yang ada di Afghanistan. Dan akhirnya mereka harus mundur kembali ke, mereka nyebutnya Northwestern Territory, ya, mundur lagi ke British India. Itu ternyata berakhir dengan sangat memalukan. Ya. Setahun kemudian datang lagi satu pasukan lagi, sampai dikasih nama pasukan itu The Army of Retribution. Retribusi. Kalau di Indonesia retribusi itu mungut parkir, ya, retribusi. Dulu saya masih kecil taunya bayar retribusi, itu bayar parkir kalau sekarang. Jadi ada pasukan memang disiapkan oleh Inggris untuk membalas dendam. Retribution itu makna lainnya adalah to avenge something, atau melakukan pembalasan dendam. Jadi dari nama tentaranya sendiri sudah menunjukkan niatnya. Itu juga kalah, Masya Allah. Kalah. Ternyata kekalahannya, lawan-lawannya itu adalah ketika relatif terjadi persatuan di antara orang Afgan. Nanti kita lihat berapa variasinya itu, Masya Allah, luar biasa sekali, besar sekali. Jadi orang yang tadinya hendak dijungkirkan oleh Inggris, namanya Dost Muhammad, naik lagi. Jadi, wa makaru, wa makarullah. Mereka punya rencana mau mengerat-ngerat kayak Timur Tengah kan, waktu di antara Inggris dengan Perancis tahun Perang Dunia Pertama ada perjanjian Sykes-Picot, itu dibagi-bagi negara. Dulu enggak ada itu negara, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordan, Irak, enggak ada. Memang ada regionnya tapi semuanya wilayahnya itu satu. Negerinya kaum muslimin, jadi mereka tidak terlalu bangga dengan daerahnya masing-masing. Tapi ketika dikerat-kerat, ya terjadilah. Nah itu fase pertama, 1839. Jadi nyaris pertengahan abad 19. Ternyata perang 2 kali Inggris habis. Sehingga mereka harus mundur. Ternyata orang tidak belajar, ya. Manusia itu kadang-kadang lupa belajar dari masa lalunya. Makanya ada istilah, orang yang tidak belajar masa lalu akan mengulangi kesalahannya.
Atau kalau di Indonesia itu yang populer itu jas merah katanya. Walaupun saya kurang setuju dengan jas merah, saya lebih suka dengan jas hijau. Sama aja sih sebenarnya, itu istilah aja, itu dibuat-buat siapa gitu. Intinya jangan lupakan peran umat Islam sebenarnya di Indonesia ini. Makanya tadi saya usulkan tema itu. Tema Afghanistan itu sebenarnya terlalu jauh, tapi nggak apa-apa karena memang minatnya itu kan, nggak apa-apa. Makanya saya kait-kaitkan dengan Indonesia supaya relevan. Kalau enggak, apain? Kita tuh cenderung begitu, jauh banget negaranya. Ya, tapi saya yakin kalau di sini mungkin enggak. Karena masjidnya aja Al-Aqsa. Berarti udah biasa mikir yang jauh-jauh gitu kan. Jauh Al-Aqsa tuh saya tadi ngajak. Saya dengan anak dan istri nih ikut sini tadi. Istri saya ikut, ada anak saya anaknya 7, alhamdulillah kami. Jadi yang ikut nih 4. Yang 3 di luar kota dan di luar negeri. Jadi lagi nggak di sini. Biasanya pernah sekali waktu dulu tahun berapa sebelum pada sekolah, 7-7-nya datang. Jadi kalaupun jamaahnya sedikit, ya kita nambahin jamaah, nyumbang jamaah. Nyumbang jamaah. Saya agak-agak ini ya, agak tegang gitu, kayaknya gitu. Saya agak lemesin dikit gitu. Nah, santai aja ya, karena belum kenal juga, saya itu belum kenal satu persatu, jadi belum tahu bercandaannya bagaimana, seriusnya bagaimana, ya namanya baru kenal. Tadi sudah diperkenalkan sedikit, alhamdulillah. Jadi kalau saya selang-seling mohon maaf. Nah, sedikit tentang Afghanistan modern adalah sekularisasi. Jadi ternyata bentuknya ada juga, yaitu sekularisasi. Sekularisasi itu memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari atau aspek kehidupan yang lain. Ya tentu saja ini produk Barat, karena di dunia Islam tidak dikenal. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalau dalam Islam itu konsepnya kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu seluruhnya, semua aspeknya. Jangan mau kawin aja baru Islam. Jangan pas mau meninggal aja mau diproses secara Islam. Tapi betul-betul hidup antara kelahiran dengan kematian, betul-betul. Nah, yang menyebabkan kita kemudian terseret dengan berbagai macam permasalahan adalah sekularisme. Ketika kita berpikir bahwa Allah boleh ngatur ini, tapi ini enggak. Apa ininya itu serah, tinggal diisi aja. Ketika manusia merasa dia lebih tahu daripada Allah tentang dirinya, maka timbullah yang bibit-bibit sekularisme. Nah ternyata di Afghanistan ini, negeri sebenarnya negeri Muslim, kuat. Bisa mengalahkan Inggris itu pastinya kuat. Waktu itu termasuk negara yang adidaya Inggris itu. Menguasai banyak bagian dari dunia. Ya. Jadi Muslim di Afghanistan itu hampir 98%, hitung-hitungan tahun 86. Ya. Dan sebagian besar mazhabnya Hanafi, mazhab dari Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Kalau urut-urutannya itu kan dari Imam Malik, Maliki, kemudian Imam Abu Hanifah, Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i. Kemudian setelah itu Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Urutannya begitu, kalau dari segi kronologinya. Nah, sebagian besar adalah mazhab Hanafi, dan bisa dikatakan mazhab Hanafi itu di antara 4 mazhab itu yang paling luas, yang paling banyak memberikan peluang untuk kemudahan-kemudahan fikih. Ya. Di mana mazhab Hanafi itu paling banyak? India, Asia Tengah, termasuk Afghanistan, dan Turki. Itu yang paling banyak mazhab Hanafinya. Kalau yang mazhab Maliki, Afrika Utara, ya, mulai dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai dulu pernah di Andalusia. Saya pernah ke Maroko ya, dan ikut ada acara napak tilas dulu ke Spanyol, itu juga mazhabnya Maliki. Ya. Wudhunya nggak pakai keran gitu ya. Kalau Syafi'i udah repot aja pikiran itu. Ada keran, airnya nggak ngalir, gimana? Seperti itu. Ya, tapi bukan itu yang saya mau bahas. Intinya adalah di Afghanistan mazhabnya Abu Hanifah yang lebih dominan. Ada Syiahnya ada, tapi tidak banyak. Kemudian yang paling menarik dan terkait dengan hubungan kita adalah bahwa di dalam pandangan Imam Abu Hanifah, untuk urusan kepemerintahan itu cenderung terdesentralisasi. Jadi setiap daerah punya hak untuk
memberikan suara. Jadi kalaupun ada presiden katakanlah di Kabul, itu dia tidak memegang kebijakan tertinggi, hanya simbol negara saja. Dan itu dipertahankan. Jadi raja-raja zaman dahulu itu tidak seperti kerajaan di Indonesia menguasai semua wilayah, tapi semua wilayah ada pemimpinnya dan ada syuro yang kemudian nanti memutuskan urusan-urusan besar di antara mereka. Ya. Secara kultural, orang-orang Afghanistan ini Muslim yang taat. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Jadi ada masjid dan kemudian di dalam masjid tentu saja ada proses pendidikan. Mereka mengenalnya sebagai madrasah, kalau kita pesantren. Pemimpinnya disebut mullah. Dan kalau di Indonesia kiai, kira-kira begitu ya, kiai atau ustadz. Kemudian santrinya, kalau di Indonesia santri, di sana talib. Ya, talib, dan kemudian dikenal kemudian akhirnya dengan istilah Taliban. Ya, seperti itu. Tapi Taliban belum dibahas nih, ini tahun 80-an. Singkat kata seperti itu, negeri yang sangat. Jadi mereka sudah terbiasa dengan syariat. Sudah terbiasa dengan syariat. Tidak ada penolakan terhadap syariat. Ya. Walaupun ada cuma cita rasa lokal gitu ya. Hal-hal yang sifatnya urf, yang sifatnya budaya gitu. Itu tidak semuanya confirm, tapi ada aspek tersebut. Ya, saya menggunakan beberapa buku sebenarnya untuk dua yang paling utama yang saya pakai. Pertama yang ditulis oleh seorang reporter yang sudah malang melintang, jadi banyak mewawancari para pimpinan mujahidin nantinya. Ya. Kemudian juga seorang profesor doktor, sebentar saya lagi. Ada dua buku yang menurut saya bagus untuk dijadikan rujukan. Bentar dulu, ini sinyalnya hilang. Oke. Yang muncul di awal-awal, nah ini dia. Jadi Ahmed Rashid itu seorang reporter yang 12 tahun berada di Afghanistan, mewawancarai beberapa faksi, hampir semua faksi sebenarnya yang besar, dan kemudian juga mengikuti dengan cermat bagaimana mujahidin Afghanistan yang tadinya bersatu kemudian terkena fitnah 2004 ya, dengan mereka berperang di antara mereka sendiri. Kemudian Profesor Salim Shahzad ini guru besar sejarah di Pakistan ya, di Universitas di Islamabad, juga menulis tentang hubungan antara Taliban, Al-Qaeda, kemudian ISIS dan seterusnya. Tapi itu lebih modern ya. Kalau misalnya perlu ada dua buku itu nanti bisa saya kasih lihat. Intinya permasalahan muncul ketika di tengah-tengah sekularisme itu juga muncul komunisme. Jadi kenapa Soviet bisa masuk ke Afghanistan? Pertanyaan mendasar kita kan. Ternyata mereka juga punya cabang-cabang. Ini saya skip ya karena nggak mungkin semuanya. Ini saya format untuk banyak, pembahasannya panjang. Tapi karena 40 menit saya sederhanakan saja. Terjadi pertikaian atau perselisihan antara para ulama dengan raja. Raja tidak mau ulama ini punya otoritas dalam mengambil keputusan negara. Maka mereka mendirikan universitas. Makanya pertama kali berdiri di Afghanistan itu Universitas Kabul. Universitas Kabul itu universitas sekuler, tapi ada fakultas-fakultas diniyahnya. Dan dari situ juga kita melihat bahwa banyak juga pemimpin Afghanistan yang jebolan Universitas Kabul. Jadi mereka di universitas negara, universitas negeri, tapi belajar ilmu agama. Tapi banyak juga muncul tentu saja orang-orang sekuler. Ya. Nah, malapetakannya itu adalah muncul di tahun 1965, hampir sama dengan tahun di Indonesia terkait dengan gerakan komunis, Partai Komunis Indonesia. Ya. Baru saja lewat kan peristiwanya itu diperingati 29 September. Kalau di Indonesia. Nah, tahun 65 di Afghanistan muncul partai komunis pertama kali. Dan dapat dukungan. Dan cukup besar dukungannya. Makanya kalau kita melihat sebenarnya antara komunisme dengan kapitalisme ujungnya sama, materialisme. Materialisme juga dari
asal berpikirnya adalah sekular. Jadi ketika segala sesuatu diukur dengan materi, segala sesuatu diukur dengan benda, maka kita dapat dua ekstremitas. Ekstremitas di mana orang boleh memiliki segala-galanya dengan cara apapun, kapitalisme. Atau orang nggak boleh punya apa-apa, harus berbagi bersama secara ekstrim, komunisme. Di tengah-tengahnya ada sosialis dan sebagainya, ya, variasi-variasinya. Tapi titik ekstrimnya seperti itu. Nah di Afghanistan yang muncul adalah yang kiri, istilahnya, yang komunis. Ya. Ada 3 orang yang mendirikannya itu. Muhammad Taroqi, kemudian Najibullah, kemudian yang satunya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Taroqi, Najibullah, sama Babrak Karmal. Nah, Babrak Karmal ini yang paling lama berkuasanya di Afghanistan. Ya. Jadi mereka bergeser dari daulah, bagian dari Daulah Abbasiyah waktu itu, wilayah yang paling pinggir itu, paling timur ya, disebutnya paling timur. Dulu wilayahnya disebut Khurasan. Dulu daerah itu Khurasan. Kemudian bergeser menjadi kerajaan, kemudian jadi republik, sempat republik sebentar, terus baru jadi komunis. Komunis menamakan negara itu demokratik. Jadi walaupun tidak ada demokrasinya, tapi Republik Demokrat Afghanistan. Jadi sederhananya mereka muncul tahun 65, awalnya itu mereka belum berani kudeta, jadi masih ngukur. Seperti itu tabiat komunisme di mana-mana, ngukur dulu, ngelihat dulu. Kalau di Indonesia, faham komunis itu dibawa oleh orang Belanda, namanya Snively, Henk Snively. Dia coba sebarkan di Surabaya, nggak laku, karena syarikat Islamnya kuat. Dia sebarkan di Semarang, ada yang mau. Karena syarikat Islam yang di Semarang waktu itu dipimpin oleh Semaun dan Darsono, berpikirnya memang agak ke kiri. Maka muncullah kemudian cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Jadi seperti itu. Dan memang akhirnya yang digembosi adalah syarikat Islam. Makanya sempat ada syarikat Islam di Semarang itu 2, syarikat Islam merah, syarikat Islam putih. Yang putih ini masih kita bisa menemukan nama-nama seperti Haji Agus Salim. Ya. Nah di Afghanistan tidak ada penyeimbangnya. Tokohnya waktu itu, cuma 2 macam. Kalau tidak komunis atau tokoh-tokoh kerajaan yang sekuler. Nah ketika mereka melakukan kudeta 1978, 75 itu kudeta pertama oleh orang-orang oleh orang-orang liberal gitu ya. Perselisihan di antara keluarga kerajaan. Setelah itu baru kemudian ada perselisihan atau semuanya akhirnya diambil alih oleh Partai Komunis Afghanistan. Muncullah mereka dan ketika muncul, alhamdulillah masyarakat itu masih menentang. Jadi tidak terlalu lama, tahun 78, hitung-hitungannya tahun 79 sudah muncul perlawanan. Walaupun belum menamakan dirinya mujahidin. Tapi sudah ada muncul perlawanan masyarakat, tidak bisa menerima komunisme. Dan perlawanannya cukup besar sehingga ada beberapa jenderal ya, orang-orang militer, bahkan kesatuan militer yang pindah. Ikut serta di dalam perjuangan melawan rejim komunis. Karena kewalahan akhirnya waktu itu ditelepon atau diminta bantuan untuk Soviet datang. Jadi awal dari kedatangan Uni Soviet itu adalah untuk menyelamatkan rejim komunis di Afghanistan. Jadi kalau ada yang mungkin sudah tahu ya alhamdulillah, tapi kalau yang belum tahu kenapa Uni Soviet masuk ke sana? Karena punya kepentingan kedekatan dengan rejim yang memerintah di sana. Nah itu semua terjadi di sekitar tahun 1979. Memang ada yang mengatakan dari 78 sudah ada bantuan Uni Soviet, tapi 79 betul-betul turun. Nah, ternyata ketika Uni Soviet turun, berkobarlah jihad Afghanistan yang kita kenal. Dulu tahun 80-an kalau baca buku-buku ya, majalah-majalah ya. Majalah-majalah yang diterbitkan, biasanya Muhammadiyah itu banyak menerbitkan buku-buku, majalah-majalah tentang Afghanistan. Ya, sampai kemudian menjadi kisah-kisah populer. Ya kita mengenalnya. Saya skip.
Nah, ketika masuk ke Afghanistan tentu saja semakin kuat itu rejim komunis di Afghanistan, dan Uni Soviet memang dianggap sebagai suatu lawan ya yang besar. Tapi mujahidin Afghanistan punya semangat. Dulu mereka pernah mengalahkan Inggris, Uni Soviet tinggal tunggu waktu. Ketika mereka kemudian sudah mulai membagi zona, ya ada zona-zonanya, jadi perjuangannya itu kayak kalau di Indonesia ketika kita diserang oleh Belanda 2 kali, agresi pertama, agresi kedua, itu ada perintah dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman juga santri ya, seorang yang besar di lingkungan Muhammadiyah, pernah jadi guru di Muhammadiyah dan aktif di dalam Hizbul Wathan. Hizbul Wathan itu kepanduannya ya, kepramukaannya Muhammadiyah. Dan beliau termasuk relatif muda untuk memimpin TNI. Ya. Dari BKR, TKR, kemudian TRI jadi TNI. Nah seperti itu. Jadi ada tokoh mulai muncul. Di dalam dunia Islam itu biasanya ketika tantangannya besar, ketika Al-Aqsa direbut, muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ketika ada panggilan untuk membebaskan Konstantinopel, muncul nanti Muhammad Al-Fatih. Ya. Ketika pasukan Mongol datang, muncul Baibars Bundukdari yang mengalahkan mereka di Ain Jalut. Jadi selalu ada seperti itu. Selalu ada tokoh yang datang untuk menyelamatkan umat. Itu optimisme kita. Yakin bahwa pertolongan itu, kalau ada yang bertanya kata Allah, ada yang bertanya, mata nasrullah, kapan ada pertolongan Allah? Inna nasrallahi qarib. Kasih tahu bahwa sesungguhnya pertolongan itu dekat. Seberapa dekat? Dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya pertolongannya lama juga. Masalah lama dan panjang dan pendeknya perjuangan itu adalah hak Allah menentukannya. Tinggal kita bagaimana kontribusi kita kepada perjuangan itu. Nah, itu kondisinya. Nah, tapi di luar sana ada pihak yang bermain. Karena Uni Soviet ini ketika masuk ke Afghanistan merupakan lawan dari Amerika Serikat. Tahun 80-an itu masih ada perang dingin. Ada namanya Cold War, perang dingin. Itu perang dingin itu sebenarnya secara sejarah mulai dari akhir Perang Dunia Kedua. Kita tahu Perang Dunia Kedua kan Jerman kalah, Jepang kalah, yang menang adalah negara sekutu. Ada 5 negara sekutu. Mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau Uni Soviet, dan Cina. Banyak yang nggak tahu kalau Cina itu ikut rombongan Amerika waktu Perang Dunia Kedua berakhir. Karena mereka bermusuhan dengan Jepang. Dari 5 negara ini kemudian menjadi 2 blok. Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat ini kapitalisme dengan ikatannya itu NATO, North Atlantic Treaty Organization, organisasi perjanjian negara-negara Atlantik Utara. Kemudian yang sebelah timur adalah ini porosnya Uni Soviet dengan Pakta Warsawanya, negara-negara Eropa Timur, plus sebenarnya punya hubungan yang dekat dengan Cina, seperti di Perang Korea. Jadi dunia itu setelah Perang Dunia Kedua, setelah Indonesia merdeka, nggak langsung damai. Nggak langsung damai. Tapi ada perang dingin, ya sempat tumpah di di Korea. Sempat tumpah juga di Vietnam. Nah, nanti tumpah juga di Afghanistan. Kenapa? Karena di situ yang berkuasa adalah rejim komunis Afghanistan, didukung oleh Uni Soviet sebagai sebenarnya Uni Soviet dan Cina itu bersaing ya, siapa yang menjadi patron atau siapa jadi pelindung negara-negara komunis. Makanya kayak Kuba, Fidel Castro, kemudian Kongo dan lain sebagainya, Korea Utara itu kan masing-masing di backup. Nggak berdiri sendiri mereka. Nah, Amerika Serikat melihat peluang, maka di tahun 1981 Amerika Serikat, waktu itu presidennya Jimmy Carter, mungkin ada yang ingat ya Presiden Jimmy Carter, kalau sekarang yang diingat orang Obama, ya, kemudian Trump gitu ya. Ini mundurnya jauh nih. Presiden Jimmy Carter, seorang petani dia dari Georgia, petani kacang. Jadi berpikirnya sederhana, tapi waktu itu dia cukup cerdas untuk melihat bahwa kalau mujahidin dibantu dengan persenjataan Amerika, mungkin bisa menang. Tapi kita kan yakin bahwa yang memberikan kemenangan itu bukan persenjataan. Walaupun ada perintah untuk mengumpulkan dan mempersiapkan perbekalan. Ya. Tapi kita tahu bahwa kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi namanya orang membantu kan dalam beberapa kali di dalam sirah nabawiyah kehidupan Nabi SAW ada Rasulullah menolak bantuan, yaitu ketika perang Uhud. Sebagian sahabat Ansor, ya Rasulullah, kita minta bantu kepada orang Yahudi sekutu kita, kata Nabi kita tidak punya hubungan sama, nggak perlu. Ya. Tapi ada juga ketika Fathu Mekah, ba'da Fathu Mekah, Rasulullah SAW minta bantuan Sofwan bin Umayyah yang waktu itu masih musyrik, minta bantuan persenjataan karena lawannya berat. Itu sebelum perang Hunain. Ada. Jadi ketika waktu itu bantuan dari Amerika Serikat datang, selama tidak bersyarat maka bolehkan diambil bantuan itu. Walaupun ada juga fatwa-fatwa yang keluar waktu itu hati-hati, karena Amerika Serikat bantu itu istilahnya nggak gratis, pasti ada sesuatunya. Tapi karena waktu itu mudarat yang paling besar adalah Uni Soviet yang menguasai negara dan banyak orang mati. Jadi waktu demonstrasi anti Partai Komunis Afghanistan itu banyak yang dibunuh. Uni Soviet itu menggunakan helikopter ya, untuk membabat orang di lapangan gitu. Jadi mengerikan. Nah, Amerika Serikat membantu dan waktu itu kerjasama dengan Pakistan. Jadi Amerika Serikat dengan CIA dan Pakistan dengan ISI. ISI itu Inter-Service Intelligence. Jadi ada dua dinas intelijen, Amerika dan Pakistan. Pakistan ini yang tahu jalur di lapangan, Amerika Serikat yang nyiapin persenjataan dan pendanaan dari dua negara, dari Arab Saudi dan dari Uni Emirat Arab. Dananya. Kan perlu dana semua itu. Memang mindahin itu gratis. Ada dananya. Dan waktu itu betul-betul dilihat bahwa ini adalah perjuangan umat. Jadi kalau yang mungkin sudah sering membaca politik dunia tahun 80-an, pasti ngerti ini. Ya. Pasti ngerti. Waktu itu kita istilahnya selalu doakan itu. Ya Allah, semoga mujahidin Afghanistan bisa menang lawan Uni Soviet. Ngebayangin Uni Soviet yang besar itu. Waktunya habis. Jadi ya kira-kira seperti itu. Akhirnya singkat kata, mujahidin menang. Bahkan waktu itu sempat diterima sama Presiden Amerikanya udah ganti, Ronald Reagan. Ganti sampai diterima di White House. Ya. Tapi kita tahu setelah kemenangan ada fitnah. Apa fitnah setelah kemenangan? Manusia kalau sudah menang apa? Kepengen memimpin. Waktu musuhnya masih satu, ya semuanya bersatu. Tapi ketika musuhnya tumbang, baru lihat kiri kanan. Loh, kenapa dia yang memimpin? Kenapa enggak saya? Nah, mulailah seperti itu. Sehingga kemudian sederhananya, singkatnya karena harus selesai, terjadi fitnah tahun 1994 ketika mujahidin saling serang. Dari Gulbuddin Hikmatyar nyerang Burhanuddin Rabbani. Belum lagi cerita tentang Osama bin Laden nanti ya. Itu ada lagi di belakangnya. Kemudian akhirnya faksi yang muncul justru Taliban. Ini Taliban 2001. Ya, istilahnya Taliban 2001. Munculnya dari 96 di Kandahar. Semuanya bisa dia kalahkan, faksi-faksi mujahidin membenarkan bahwa ketika kita berselisih itu, watadhabari hukum, lepas semua, terbang semua, pergi semua kekuatan yang pernah kita miliki. Jadi kalau kita saling serang bukan hanya dengan senjata ya, saling serang dengan mulut. Ketika kita menjatuhkan saudara kita dengan macam-macam alasan. Itu sebenarnya kita sedang menghancurkan kita semua, bukan dia aja. Kita semua kena. Jangan sampai terulang apa yang terjadi di Afghanistan. Ya, mudah-mudahan itu pesan utama saya. Muncul Taliban, nah Taliban ini kemudian sederhananya lagi, ini sederhana walaupun tidak sederhana. Menjadi waktu itu memberi suaka kepada Osama bin Laden. Osama bin Laden waktu itu dituduh Amerika Serikat. Saya katakan dituduh. Dituduh oleh Amerika Serikat melancarkan serangan yang menghantam New York ya, dan Washington DC. Itu yang dikenal dengan peristiwa 9/11. Saya dan istri dan anak-anak itu masih di sana. Saya belum selesai kuliahnya. Itu cukup mencekam ya. Kita dapat kabar Masjid An-Nur. Istri saya nggak pernah ke Masjid An-Nur. Kalau ke kampus biasanya suka mampir ke Masjid An-Nur. Itu ditabrak orang pintunya pakai mobil. Jadi pas kita ke sana mobilnya masih nyangsang. Itu beberapa hari setelah 9/11. Bisa kebayang lah kayak gimana orang Muslim di Amerika Serikat waktu itu. Ada yang dilempari dengan molotov. Alhamdulillah nggak masuk. Jadi pas masuk nggak kobar. Kalau kobar ini karpet ini kan gampang sekali terbakar. Ini harusnya ada sprinkler ya. Kalau tempat yang banyak
combustible ini yang gampang kebakar, harusnya ada sprinkler. Ya kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi di Al-Aqsa, tapi ya berjaga-jaga lebih baik. Saya belum pernah lihat masjid, ya mungkin karena yakin betul pasti dijaga Allah. Bagus juga keyakinannya gitu ya, tinggi gitu. Tapi juga perlu precautions. Jadi alhamdulillah waktu itu masuk molotovnya tapi nggak pecah, nggak nyamber, ya, dengan izin Allah langsung ditutup begitu. Nah Amerika Serikat punya alasan ngejar karena Osama bin Laden masuk ke dari Saudi dia diusir, dari Mesir dia diusir, di Mesir malah berkawan dengan Ayman al-Zawahiri al-Masri, baru dia berpikir takfiri. Jadi semua orang yang dianggap tidak mendukung dia udah kafir aja. Boleh dibunuh, boleh diserang. Jadi ideologi, ada perubahan ideologi. Dulu saya pernah kajian khusus, gimana mereka bisa berubah seperti itu. Lari ke Sudan, lama-lama didepak juga dari Sudan, satu-satunya negara yang bisa mereka masuki adalah tinggal Afghanistan. Ya. Amerika masuk, karena Taliban tidak mau menyerahkan Osama bin Laden, akhirnya Amerika masuk. Nah ketika masuk, ya terjadilah malapetaka dari tahun 2001 sampai 2021 kemarin, 30 September ya, 31 September. Akhir September barulah mereka pergi. Setelah 20 tahun ternyata tidak bisa juga mereka mengalahkan kaum muslimin di Afghanistan. Nah muncullah Taliban versi 2021, 20 tahun kemudian. Apakah ada perubahan? Apakah ada cara pandang yang berubah? Nah, itu kita belum tahu, belum bisa menjelaskan. Walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan yang sepertinya berbeda dengan waktu mereka berkuasa pertama kali. Ada beberapa sekolah yang dibuka. Dulu sekolah-sekolah ditutup. Perempuan terutama sekolah perempuan. Sekarang mungkin sorotan internasional tinggi. Ya. Ada aspek-aspek kontroversial juga ketika Taliban menerima bantuan dari Cina. Tapi menurut saya ya nggak ada yang mau bantu. Nggak ada satupun negara muslim yang membantunya. Ya. Di termasuk Indonesia, kita juga mencabut kedutaan besar kita kan sempat dievakuasi. Amerika juga pergi. Banyak orang Afgan mau keluar. Mungkin yang dekat dengan Amerika atau mungkin nggak tahan dengan syariat. Kita nggak tahu persisnya seperti apa. Jadi banyak sekali, memang impossible dalam waktu 40 menit, tapi paling tidak ada gambaran lah umum bahwa tidak ada kekuasaan asing yang pernah berhasil menaklukkannya. Baik dari zaman Inggris ketika masih berjaya, Uni Soviet itu setelah hengkang dari Afghanistan, tumbang juga. Makanya muncul juga itu seorang pemimpin namanya Mikhail Gorbachev, ya, merubah sistem itu dari komunisme berubah menjadi seperti sekarang, walaupun belum tuntas sebenarnya evolusinya. Sehingga ada yang menghubungkan kalau Profesor Salim Shahzad ini mengatakan, kekalahan Uni Soviet di Afghanistan itu salah satu faktor besar yang menyebabkan mereka kemudian pecah. Makanya kemudian Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan lepas semua. Di satu sisi itu merupakan keberkahan tersendiri, negeri-negeri itu lepas. Tapi masih menyedihkan. Teman saya terakhir sebelum pandemi ke Uzbek, orang Uzbek itu udah nggak tahu sholat. Masjidnya kita kunjungi tapi nggak ada yang sholat. Orang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid kan? Ngapain katanya? Loh, ngapain? Oh, muslim, saya muslim. Ngapain gitu? Sudah hilang. Itu padahal hanya dikuasai Uni Soviet puluhan tahun lah, nggak nyampe 100 tahun. Dahsyat gitu perkembangannya. Ya, belum lagi yang di perbatasan Cina. Belum lagi masalah Kashmir. Jadi kompleks sekali. Satu-satu punya sudutnya. Dan apalagi kalau mau dihubungkan ke Indonesia, nanti itu tantangan lebih berat lagi. Ya. Itu mungkin, jadi kayaknya gaduh-gaduh nih, tapi paling tidak kita bisa mengambil benang merahnya bahwa Inggris kalah di situ, Uni Soviet kalah di situ, Amerika Serikat kalah juga di situ. Padahal Amerika Serikat itu baru aja kalah dari Vietnam kan, belum belajar dia bahwa dengan kekuatan militer suatu negara yang diduduki nggak akan pernah bisa dikalahkan. Nah, tinggal sekarang apa yang terjadi dengan Afghanistan? Apakah muncul negeri yang Islami atau versi Taliban? Karena Taliban juga ada latar belakangnya. Karena semuanya nggak mungkin saya sampaikan saat ini semua. Ya mudah-mudahan beberapa poin-poin yang terpisah tadi, gaduh-gaduh saya nyebutnya, karena sedikit-sedikit gitu ya, icip-icip gitu. Mudah-mudahan paling penting adalah
kita itu usahakan untuk tidak pecah. Paling penting itu. Ya, paling penting itu. Ya, perbedaan apalagi fiqhiyah, apalagi furu'iyah, ya, harusnya bisa kita saling temukan, saling bisa kita hubungkan dengan kepala dingin. Jangan dikit-dikit panas, dikit-dikit emosi. Mungkin itu saja pesan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang memang mungkin juga bagian dari keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan saya untuk menyampaikannya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik Ustadz, tapi mungkin waktu memang nggak cukup ya. Kayak tadi dari Uni Soviet lompat ke Talibannya kurang ini ya, kurang nyambung. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bersedia menjadwalkan untuk kembali ke Al-Aqsa, kita akan perdalam. Tapi tadi kesimpulan terakhir dari Ustadz tadi udah sampai ya, bahwa persatuan harus dijaga Ustadz ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk memperdalam materi, memperjelas. Belum ada pertanyaan? Dari online ada Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya pertanyaan pertama mungkin lesson learn atau pelajaran dari Mujahidin Afghanistan ini Ustaz. Sehingga tadi menjadi kuburan atau mimpi buruk dari negara-negara imperialis besar Ustaz. Apakah terutama di sisi pembinaannya seperti apa Ustaz, mereka sehingga muncul tokoh-tokoh, kemudian mujahidin gitu yang nggak ada habis-habisnya sampai sekarang muncul Taliban ini Ustaz. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua ya tentang Taliban sendiri itu mungkin menarik juga Ustaz ya. Selama 20 tahun mungkin dijajah Amerika, tapi tetap eksis sampai sekarang, malah dalam waktu cepat bisa menguasain Ustaz. Nah, latar belakangnya kalau kita lihat mungkin lebih banyak ke tradisional kan, tadi pesantren, lahir dari pesantren gitu ya, atau Thalib kalau di sana, kemudian mazhabnya juga Hanafi gitu ya. Tapi di sisi lain juga dulunya ada kayak seperti agak ekstrim juga tuh saat dulu yang masa sebelumnya gitu, sehingga kok agak berlawanan, di satu sisi tradisional tapi di sisi lain ada agak ekstrim. Nah itu seperti apa fenomenanya Taliban ini Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak bawa bolpen, jadi kalau nanti lupa pertanyaannya tolong diulang. Ya. Yang pertama terkait dengan yang kedua dulu aja, yang terkait dengan siapa Taliban, bagaimana karakter mereka. Jadi Taliban ini sebagaimana seluruh orang Afgan ketika terjadi invasi Uni Soviet itu banyak yang migrasi keluar, ya eksodus keluar dari kota, tapi tidak jauh-jauh ke perbatasan saja, perbatasan antara Afghanistan dengan Pakistan. Nah di tempat pengungsian itu mereka membangun madrasah madrasah istilahnya darurat, karena madrasahnya kan dikuasai, kotanya dikuasai. Nah madrasah yang paling banyak menyumbang barisan Taliban itu namanya Madrasah Haqqani, ya. Imam Muhammad Al-Haqqani. Nah Haqqani ini terinspirasi dari Mahmud Deoban. Di India itu ada pergerakan namanya Mahmud Deoban, maka dikenal dengan pergerakan Deobandi. Deobandi itu adalah perlawanan atas penjajahan Inggris di anak benua India. Bukan Indianya saja, karena dulu mereka tidak melihat, kan jadi Pakistan, jadi India, jadi Bangladesh itu kan juga ada makar-makar musuh gitu ya. Padahal kita tahu di India sendiri muslimnya banyak, tapi ya dibuatlah seperti itu. Nah perlawanan Deobandi ini kemudian memang agak ekstrim dibandingkan perlawanan mungkin kalau kita kontraskan dengan perlawanan gaya Mahatma Gandhi dulu sebelum mereka merdeka. Jadi termasuk bukan ekstrim ya, gimana? Saya nggak senang sampai pakai istilah ekstrim itu, karena mungkin mereka punya dalil, tetapi mungkin mencerna dalilnya itu yang jadi masalah. Itu satu. Nah, Taliban ketika berkuasa tahun 2001 memang dari 96 sampai 2001 kan tumbangnya. Dari 96 itu menegakkan versi syariat yang ulama Deobandi sendiri nggak geleng-geleng gitu. Jadi madrasah Haqqani sudah sangat ketat dibanding, ketat aja pakai istilah. Sudah sangat ketat, tapi kok ini lebih dahsyat lagi daripada mereka. Contoh yang kecil. Di Kandahar itu begitu mereka berkuasa, ada yang namanya hukum jenggot. Jadi muslim laki-laki kalau ketemu di jalan tuh pasukan Talibannya ngukur jenggot. Dipegang jenggot kita tuh. Kalau nggak muncul di bawah berarti nggak segenggam. Genggamnya pasti lebih besar dari tangan saya. Orang Afgan tuh tinggi-tinggi.
Kalau sampai nggak segenggam itu kena cambuk. Oh, itu kontroversial dulu. Kan bab jenggot ini kan bab sunnah. Bab sunnah bukan bab yang wajib. Bagus kalau bisa tumbuh apa. Kalau orang Indonesia banyaknya nggak keluar Pak, bukan masalah apa-apa. Nggak keluar, memang DNA-nya itu. Kecuali yang keluar ini saya juga, ya udah segini-segini aja. Kalau saya kena cambuk juga mungkin nggak banyak. Masih ada nih jenggotnya nih. Yang nggak ada sama sekali itu kena kaplak. Entah berapa kali kenanya. Dibuka di kitab manapun, di kitab-kitab bukan manapun, saya nggak mengklaim sudah pernah membaca semua kitab, tapi paling tidak 4 rujukan mazhab tidak pernah ada orang menghukum orang yang jenggotnya nggak sepanjang ini. Cuma Nabi mengatakan dulu pernah ada sahabat yang motong sebagian jenggotnya, kata Nabi, kemarin saya menyaksikan malaikat bergelantungan di situ, sekarang saya tidak menyaksikannya lagi. Tapi nggak Rasulullah menyuruh cambuk dia, nggak ada. Nah, yang seperti itu tuh kan kalau diangkat oleh media barat jadi cenderung kelihatannya ekstrim kan ya. Nah, tapi bisa jadi dia punya hadis-hadis ahad, mungkin ada hadis-hadis di mana ada hadis-hadis 1, 2 yang gharib, yang jarang dipakai, mungkin itu jadi dalil mereka. Jadi saya juga tidak berani sampaikan karena saya bukan ahli fikih. Ya, saya juga tidak berani mengatakan bahwa ini jangan-jangan perbuatan apa gitu ya. Tapi bisa jadi ada dalilnya. Kadang-kadang ulama itu kan cenderung mengambil dalil yang sudah disepakati ijma misalnya begitu kan, sudah disepakati. Atau kalau dari ada dua pandangan yang berbeda, diambillah yang paling kuat, yang paling roji, yang paling macam-macam prosesnya itu, penentuan itu. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah balik lagi setelah 20 tahunan kurang lebih, yang seperti itu nggak kelihatan. Mudah-mudahan nggak ada ekstremitas atau yang seperti itu, ya berlebihan seperti itu. Kemarin ada menterinya yang dari seorang muslimah. Dulu di zaman Boro-Boro punya menteri seorang perempuan ya. Dulu perempuan itu langsung harus ditutup semuanya sampai kemudian wajahnya tertutup habis, bukan menyisakan lagi tapi betul-betul ditutup habis. Itu juga lebih banyak kedaerahan ya, lebih banyak faktor bukan berbasis syariah menurut beberapa ulama itu. Seperti itu. Nah, yang pertanyaan tadi apa? Yang pertama tadi terkait dengan saya kepanjangan yang 2 jadi lupa. Yang pertama tadi pertanyaannya pelajaran, ya, pelajaran. Iya, memang ternyata pemimpin mujahidin tidak semuanya lulusan fakultas syariah. Beda dengan Dr. Burhanuddin Rabbani S2 S3-nya di Al-Azhar. Kemudian Abdul Rasul Sayaf itu S1 S2-nya di Madinah. Ya. Tapi banyak juga pemimpin mujahidin lulusan tadi saya katakan Kabul University. Jadi ada pelajaran ketika orang yang istiqomah tidak selalu istilahnya punya basis keilmuan yang kuat. Atau tidak berbasis pendidikan agama. Itu berarti cara Allah ingin mengangkat derajat kita, orang. Ya, ketika kita kalau yang diangkat derajatnya hanya yang sekolah khusus ya mungkin kita semuanya nggak dapat nih. Tapi ada cara Allah mengangkat manusia, derajat manusia. Itu memberikan kepada dia keistiqomahan, pendirian yang kuat dan kepemimpinan. Kepemimpinan juga penting. Bisa memimpin orang banyak. Jadi lesson learn-nya dari mujahidin Afghanistan di samping yang militer ya, kalau militer saya sudah sebutkan bahwa di tengah arus komunisme ya, diajarkan komunisme itu. Jadi kalau di Indonesia kan pernah kejadian seperti itu kan cuma di Madiun tahun 48 kan, pernah berkuasa beberapa hari itu ceritanya ada penyampaian ideologi komunis, tapi ditentang karena di sekitar Madiun itu kan daerah santri. Di Ngawinya ada ada Gontor, ya Ponorogonya juga ada, tapi wilayah situ adalah wilayah santri, berbasis santri. Indonesia pernah. Nah, di Afghanistan itu bertahun-tahun mereka. Jadi pemikiran komunisme itu mengakar ke anak-anak. Nah, ini jadi pelajaran berharga ketika mujahidin Afghanistan di daerah pengungsian membangun madrasah. Kenapa? Pendidikan itu adalah faktor sangat penting. Faktor yang bisa mempertahankan suatu negara. Mempertahankan suatu negara dan keberlangsungan dakwah. Kalau di perang salib itu kan ada madrasah nizamiyah dari bangsa
Saljuk. Itu yang kemudian menghasilkan para ulama yang nantinya dan pasukan-pasukan anak-anak muda yang nantinya membersamai Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan kembali Al-Aqsa. Jadi ada faktor pendidikannya yang tidak pernah hilang. Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai masjid di mana orang-orang dididik. Anak-anak dididik. Makanya generasi tabi'in lahir dari pendidikan-pendidikan yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tentu saja. Itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan memenuhi. Ini dari online ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada banyak Ustaz. Satu aja kali ya. Kasihan yang lain kalau ada yang lain. Iya, yang pertama dari Ibu Ani S. Handayani. Belajar dari Afghanistan, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi sekularisme dan tetap bisa menegakkan ajaran Islam, Ustaz? Ya, yang paling utama adalah ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenar-benarnya ya, jadi bukan sekedar slogan. Kalau kita kan kadang jadi slogan aja. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Qurannya jarang dibaca. Sunnah Nabi tidak ditegakkan. Dan Sunnah Nabi dipilih-pilih pula yang hanya yang kelihatan. Padahal Sunnah Rasulullah menuntut ilmu, ya kemudian akhlakul karimah, itu Sunnah Nabi banyak. Jadi kadang-kadang suka dipersempit. Sunnahnya hanya beberapa saja yang nampak. Ya, gitu. Yang tidak nampak kadang-kadang tidak dilaksanakan. Itu yang pertama, ya, basicnya. Yang kedua bahwa menyadarkan bahwa setiap orang tua punya tanggung jawab kepada anaknya untuk dididik dalam rumah tangga yang Islami. Kadang-kadang orang tua nyekolahin anaknya ke sekolah Islam, tapi di rumahnya nggak ditegakkan. Ya kan? Anaknya disuruh pakai hijab, tapi ibunya lalu keluar kadang-kadang nggak jaga. Ayahnya mungkin nyuruh anaknya belajar Quran, ayahnya sendiri tidak dekat dengan Quran. Jadi konsistensi itu penting sekali. Ya, ketika kita mendidik anak, ya anak itu akan melihat ini yang diomongin sama yang dilakukan sama apa enggak, gitu kan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau mengatakan apa yang kau tidak lakukan. Itu di surat As-Saff. Jadi kita itu semua terikat dengan janji kita, terikat dengan aturan-aturan yang memang Allah sudah gariskan. Jadi mudah-mudahan kita juga ketika mau nyuruh orang lain sudah melakukan introspeksi. Ketika mau nyuruh orang, kita sudah juga. Ketika nyuruh orang, kita sudah lakukan. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu, menganjurkan sesuatu, kita juga sudah kerjakan. Jangan sampai ahli ngomong, tapi tidak ahli berbuat. Itu mungkin jawaban sederhananya. Ini pertanyaan untuk online mungkin yang terakhir Ustaz dari Berno. Pertama, ketakutan negara-negara Islam termasuk Indonesia untuk mendukung Taliban 2021 ini beralasan atau tidak Ustaz? Karena kebanyakan alasannya adalah wait and see tentang pergerakan Taliban ini Ustaz. Yang pertama, yang kedua, kelemahan sesudah menang adalah syahwat kekuasaan. Nah, ternyata sekelas Afgan yang udah kuat ini ternyata masih belum ini juga Ustaz. Gimana dengan Indonesia Ustaz? Mungkin begitu Ustaz. Gimana dengan Indonesia? Ya, dua aja. Pasti banyak di situ. Saya kebayang lah yang bikin soalnya banyak. Oke. Yang pertama kalau kita bicara tentang dunia politik ya, pastinya dunia politik itu adalah menjadi pengambil keputusan yang terakhir tapi tidak paling belakang. Ngerti ya? Jadi yang namanya politik itu adalah seni untuk tidak komitmen lebih dulu. Biar orang lain dulu munculkan komitmennya, nah kemudian dia baru main di belakang. Jadi yang namanya politik pasti wait and see. Pasti wait and see, gimana caranya enggak. Jadi semua negara pastinya akan melihat ini Afghanistan baru ini yang dipimpin Taliban, arahnya kemana harus tahu dulu. Ya. Jadi apalagi kalau negara-negara muslimnya kan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang sekuler. Ya lebih lagi pasti. Jadi begitu. Kenapa ragu-ragu? Karena dulu waktu 2001 sempat atau 96 sampai 2001 ya ada beberapa case yang mengkhawatirkan banyak orang, bukan hanya mengkhawatirkan Barat, tapi mengkhawatirkan negeri muslim sendiri. Pakistan saja yang berbatasan saja khawatir dengan Taliban, apalagi yang jauh-jauh, yang nempel gitu, yang ketemu langsung. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Pakistan sendiri bertanggung jawab atas adanya Taliban karena diizinkan. Kalau tidak diizinkan sama oleh Pakistan, mungkin mereka tidak punya madrasah itu.
kenapa Pakistan mau memberikan izin ya karena salah satunya ya karena Pakistan juga kepingin punya pengaruh di Afghanistan pasti. Politik juga larinya ke sana. Jadi tidak kaget kita. Dan sudah pernah ada apa istilahnya punya pengalaman bahwa dulu diberi support dulu Afghanistan itu mujahid itu dikasih bantuannya itu luar biasa. Kayak Palestina sekarang. Dikasih bantuannya luar biasa. Ya. Tapi ketika kemudian mereka bertikai sampai berperang di antara mereka sendiri, emang terjadi penyesalan, terjadi kekhawatiran. Nah, yang pertanyaan kedua tadi, kalau kita bicara, kalau mujahidin aja begitu, gimana Indonesia? Kalau saya jangan negatif banget. Indonesia itu punya potensi bagus untuk mempersatukan umat seluruh dunia sebenarnya kita itu. Termasuk bangsa Islam masuk ke Indonesia itu yang paling soft. Kalau negara lain itu pakai perang, pakai macam-macam. Di Indonesia itu perdagangan, dakwah, orang masuk Islam itu dengan mudah. Raja-raja itu masuk dengan mudah. Baru ada peperangan kan ketika Belanda datang, ketika penjajah datang. Jadi memang Indonesia ini unik, diakui. Negara paling timur dan muslimnya paling banyak dan sebenarnya cenderung kita tuh, karakter kita itu orangnya sebenarnya lembut. Sebenarnya ya, aslinya orang Indonesia itu lembut karakternya. Entah kenapa akhir-akhir ini saya sering melihat nih kita bertikai dengan pertikaian yang kayaknya bukan orang Indonesia nih. Nah, macam-macam lah istilah-istilahnya. Jadi kita sendiri membuat runyam bangsa ini sendiri. Kalau ditanya apakah Indonesia punya peluang untuk menjadi pemimpin dunia, saya yakin. Ya aneh aja. Orang Indonesia malah nggak yakin dengan Indonesia gitu kan. Aneh gitu. Bisakah kita memimpin suatu saat? Bisa. Asal kita tadi mau pertama menyelesaikan masalah di antara kita dulu. Urusan itu diselesaikan dulu. Ya. Kalau sudah selesai kita punya potensi yang besar. Orang Indonesia di mana-mana itu cenderung gampang masuk ya ke komunitas apapun di luar negeri, terutama yang di luar negeri. Indonesia itu supel. Ya, supel. Karena kita punya diplomasi makanan. Indonesia tuh kalau bikin acara di mana-mana pasti makanan, punya makanan. Dan orang tuh cenderung senang sama orang Indonesia. Ya. Itu yang saya lihat langsung, bukan baca. Ya, yang saya lihat langsung. Jadi kalau dari mana? Muslim Indonesia, oh itu orang itu beda. Mengapresiasi kita. Ya mudah-mudahan itu nggak berubah ya. Kita tuh punya termasuk bangsa yang paling ini kalau menurut saya dalam khasanah dunia Islam, bangsa yang paling toleran. Mudah-mudahan tolerannya nggak bablas dan mudah-mudahan kita nggak menjadi toleran yang kemudian hilang karena ekstremitas. Akhirnya kita ini dikit-dikit sikut, dikit-dikit macam-macam. Itu kan bukan Indonesia sebenarnya. Karakter kita nggak seperti itu, mudah-mudahan. Itu pesan saya terakhir. Indonesia punya harapan, sebenarnya. Harapan besar. Gitu. Jadi kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin, siapa lagi? Allahu a'lam. Menarik nih optimisme Ustadz mengenai Indonesia Ustadz ya. Karena mungkin orang Indonesia sendiri belajar Afghanistan beratus tahun konsisten dalam perjuangan, sementara Indonesia kayaknya melemah nih Ustadz. Baru berapa tahun? Sejak gerakan 212 aja kayaknya udah ciut gitu Ustadz. Tergantung cara ngelihatnya. Kalau kita ngelihatnya terlalu dekat, emang kadang-kadang kelihatannya runyam. Mundur dikit lah. Lihat berapa tahun Indonesia itu kesultanannya ada. Mundur lagi ke belakang waktu Indonesia dai pada masuk. Ratusan tahun kan. Jadi sebenarnya Belanda itu juga enggak 350 tahun. Di beberapa tempat itu hanya beberapa tahun mereka. Di Aceh itu kan katakanlah baru reda itu perlawanan itu 1920-an. Kita merdeka 45. Jadi orang Aceh nggak mau dibilang, ada orang Aceh di sini, nggak mau dibilang Aceh dijajah 350 tahun, benar nggak? Ya kan? Orang Aceh paling bilang kami cuma dijajah Belanda itu 25 tahun sebelum datang Jepang. Nah gitu. Ya mungkin ada yang ratusan tahun ya, cari sendirilah di sejarah, dilihat tuh kapan jatuhnya kan, cek. Jadi kita juga jangan mau mau dijatuhkan mental kita hanya karena wah Indonesia begini. Indonesia itu negara besar. Enggak kurang kita orang-orang hebatnya. Ulama juga ini kita belum bahas saja. Ulama Indonesia yang berkiprah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu hebat-hebat. Para ahli hadis yang ada di Saudi, itu rata-rata gurunya dicari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tahu Fadani itu di mana? Padang. Asli Padang, bapaknya orang Mekah, ibunya orang Padang. Al-Fadani itu sanad ahli hadis di Universitas Islam Madinah dan Ummul Qura yang di
yang di Mekah. Itu kalau ditelusuri, ngambilnya musnidnya dari musnid Indonesia. Tapi banyak kita nggak tahu kan. Makanya banyak saya dapat informasinya dari mahasiswa kita yang sekolah di sana, ketemu sama guru besar gurunya, dosennya. Tahu nggak kamu, kata dia? Saya ngajar kamu, tapi saya sebetulnya dulu guru-guru saya belajar sama ulamamu. Ini saya cuma mengembalikan ilmu, khasanah ilmu. Itu baru satu. Belum macam-macam banyak sekali. Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Atau Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Belum juga Al-Falimbani, Ahmad Al-Falimbani, Muhammad bin Ahmad Al-Falimbani. Belum yang lain lagi. Banyak. Itu saya sempat bahas beberapa kali di tempat lain tentang khasanah ulama-ulama Indonesia di Timur Tengah, bukan di Indonesia saja. Jadi kalau sudah ngelihat seperti itu, saya yakin kita punya bibit kok. Itu. Jadi jangan mau ada negara lain istilahnya merendahkan umat Islam Indonesia kualitasnya, jangan. Sangat menarik, Ustaz. Masih ada waktu atau kita akhiri, Ustaz? Boleh, terserah. Baik, ini kalau ada pertanyaan terakhir untuk yang jamaah di masjid terakhir ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti tadi ada yang belum jelas nih. Ketika Uni Soviet keluar dari Afghanistan, ada periode Mujahidin, kemudian ada periode Taliban. Pertanyaannya adalah, apakah sama Mujahidin dengan Taliban? Satu. Menurut saya itu karena di beberapa bahan bacaan yang saya baca ini, Mujahidin dan Taliban ini adalah dua faksi yang berbeda. Pada era Afghanistan yang modern, ada namanya Aliansi Utara, yang terdiri dari orang-orang atau mantan Mujahidin yang dipimpin oleh Wala Mullah yang ada di utara, yang menjadi sekutu dari Amerika. Sementara di sebagian besar wilayah Afghanistan ini melakukan perlawanan di bawah pimpinan dari para Taliban. Dan ada kisah tahun 94-96 itu adalah pertempuran antara Mujahidin dan Taliban untuk membebaskan beberapa warlord atau mulah-mulah yang menindas rakyat oleh para Taliban. Jadi di sini ada dispute apakah sama antara Mujahidin dan Taliban. Soalnya terkesan dari penjelasan Ustadz, kayaknya Mujahidin dan Taliban itu hal yang sama. Cuma dari beberapa bacaan yang saya baca nih kok kayaknya berbeda. Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan. Tadi kita secara cepat baru sampai ke slide ke-9. Semua slide-nya itu kalau dituntaskan 35. Memang mau sampai, ini saya tandain dulu aja supaya nggak hilang. Jadi ada memang slide yang di mana saya jelaskan perbedaan di antara mereka dan faksi-faksi itu. Jadi pertama, karena baru sampai slide ke-9 ya, jadi mungkin belum sempat bicara secara spesifik tentang asal-usul Taliban, langsung secara spesifik. Memang sumbernya berbeda. Kalau yang satu, walaupun ada juga pimpinan-pimpinan Taliban termasuk Mullah Umar yang pernah ikut di dalam faksi Mujahidin. Ya, gitu. Tapi pada umumnya anak-anak muda yang direkrut oleh Taliban itu ada anak-anak muda yang relatif ya, secara tidak seluruhnya, relatif belum pernah berperang melawan Uni Soviet. Jadi memang stoknya beda. Kalau stok anak-anak muda Mujahidin memang besar di dalam negeri yang dijajah oleh Uni Soviet, dikendalikan sama Uni Soviet. Tapi yang dari Taliban mereka tidak merasakan itu, sebagian besar, tidak semuanya. Jadi memang stoknya berbeda. Dan Taliban sering sekali menggunakan perbedaan ini dengan mengatakan bahwa Mujahidin ini nggak murni, kata mereka, karena dianggap menang karena dibantu Amerika. Jadi diputar balikkan itunya, faktanya, bahwa dulu ketika majelis ulamanya Taliban, mereka punya majelis syuro ya, memutuskan dia ambil nggak bantuan Amerika. Itu berdasarkan proses fatwa gitu. Mempertimbangkan dalil-dalil. Bukan istilahnya ya ambil gitu, bukan. Jadi proses yang disepakati prosesnya itu melalui
pengambilan hukum, ya, pembacaan nas-nas dan kemudian ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi kemudian semua itu dianggap oleh Taliban sebagai suatu kebatilan. Makanya mereka kalau ditanya dulu di tahun 1996, kenapa mereka memerangi mujahidin padahal mujahidin ini yang berhasil mengenyahkan Uni Soviet? Karena kata mereka ini berjuang bukan karena Allah. Nah, itu kan berat tuduhan seperti itu. Berat gitu tuduhan seperti itu. Walaupun sudah didekati oleh Burhanuddin Rabbani, profesor. Dikasih bekal. Tapi mereka sudah pikirannya enggak. Karena mereka betul-betul menangnya cepat. Jadi tahun 94 sampai 96 itu mirip dengan 2001. Afghanistan itu cepat sekali jatuh ke tangan Talibannya. Ini juga fenomena menarik. Kenapa kok bisa gitu. Itu analisisnya juga cukup panjang. Gitu ya. Nah, jadi sederhananya bahwa Taliban memang punya stok yang berbeda dengan mujahidin. Kalau tadi ada kesan seolah-olah sama, mungkin karena saya belum sempat mengeksplorasinya saja. Dan kita melihat sekarang, ya tadi kalau mereka pernah bertempur itu ada slide yang khusus membahas tentang pertempuran di antara mereka sendiri dan antara mereka dengan faksi-faksi mujahidin ada. Cuman belum sampai, jadi saya nggak bisa. Ini kan 95 nih. 95 ini termasuk tahun yang sangat menyedihkan untuk Afghanistan. Nanti itu. Ini sampai Kabul hancur lebur. Jadi Kabul itu lebih hancur ketika mujahidin bertempur sesama mereka dengan ketika mujahidin dulu memerangi Uni Soviet. Jadi ya itu bisa kebayang lah. Ya, gitu. Nah ini faktor-faktor tokoh-tokoh kontroversialnya juga ada dibahas di sini. Tapi kita belum sampai. Jadi mudah-mudahan, alhamdulillah kalau kita bisa membaca sendiri itu bagus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menutupi detail-detailnya semuanya. Berarti memang perlu sesi lanjutan Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan nanti pertanyaan Pak Agus bisa dijawab pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita agendakan kembali. Baik Ustaz, mungkin ada kata penutup Ustaz? Atau... Kata penutup saya sama seperti tadi dari awal juga, bahwa wala tafarraqu. Janganlah kita berpecah ya, sesama kita. Ya, pastilah persatuan itu pasti berat. Karena semua orang harus mau membuka diri ya, dan terutama untuk introspeksi. Pasti ada salah. Saya pasti punya salah. Yang lain juga pasti punya salah. Saya punya ada yang benarnya, dia juga punya benarnya. Gimana caranya kita kerjasama supaya kebenarannya yang dimajukan, kesalahannya bukan ditutupi, tetapi kita perbaiki. Nah, itu dibutuhkan keinginan untuk membuka diri. Ya. Kalau yang satu nutup, yang satunya lagi nutup juga gitu kan gara-gara nggak mau.